Sudah dapat kuliah radiologi Kak? Sudah, dokter. Sudah ya, oke baik. Kalau sudah dapat kuliah radiologi, berarti nanti kita tinggal apa itu sedikit memperdalam yang terkait dengan bidang forensik. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari bagian introduction terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara tentang bidang radiologi dan bidang forensik, ini tentunya menjadi satu bagian dari ilmu kedokteran gigi yang akan saling berhubungan. Kenapa? Karena dalam bidang forensik itu, ketika kita ingin melakukan sebuah proses identifikasi melalui gigi, gitu kan, tentunya kita akan memerlukan berbagai macam data pendukung untuk kita melakukan identifikasi tadi. Salah satunya ini adalah dari gambaran radiografis. Kenapa? Karena gambaran radiografis ini bisa menjadi petunjuk dalam sebuah proses identifikasi forensik, yang mana dari gambaran radiografis itu kita bisa melihat kondisi-kondisi yang sekiranya tidak tidak tampak atau tidak terlihat secara klinis. Nah, oleh karena itu, ketika kalian mempelajari forensik, tentunya juga akan berkaitan erat dengan apa ini materi tentang radiologi gitu. Oke, di pertemuan sebelumnya kalian pastinya sudah ini ya sudah belajar tentang berbagai macam kondisi kondisi korban yang mungkin ditemukan dalam bidang forensik itu. Ada yang kondisinya masih utuh atau dalam kategori visually identifiable victim begitu, atau mungkin ada kondisi korban yang mungkin sudah mengalami proses dekomposisi atau mungkin ditemukan dalam kondisi yang terbakar. Tentunya untuk melakukan proses identifikasi individu di situ, kita memerlukan bantuan berbagai macam informasi. Salah satunya adalah informasi bisa dari foto, bisa dari informasi radiografi, kemudian bisa juga informasi yang berasal dari rekam medis dan sebagainya. Lalu untuk Belum lihat aku. melakukan, ada yang suaranya bocor, bisa minta tolong di-mute sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan. Tentunya dalam melakukan analisis gambaran radiografis ataupun analisis dari dental record ataupun dari foto yang berhubungan dengan gigi, ini menjadi salah satu tugas dari seorang forensik odontologis. Kemudian di situ seringkali dalam bidang forensik itu, ketika kita ingin melakukan sebuah proses identifikasi, misalkan nih kita melakukan identifikasi itu berdasarkan begitu. Seringkali kita klarifikasi supaya bisa kita melihat kondisi gigi itu secara lebih detail. Lebih detail dalam hal misalkan dalam bentuk anatomisnya, dalam bentuk misalkan ada bentukan restorasi yang mungkin khas atau mungkin ada kondisi perawatan saluran akar dan seterusnya. Nah, ini tentunya akan menjadi informasi yang sangat berharga dalam sebuah proses identifikasi forensik. Ya, tentunya untuk melakukan sebuah identifikasi yang baik ataupun yang akurat itu kita memerlukan satu ini, satu proses pembandingan antara data postmortem. Kemudian untuk data antemortem sendiri, kita bisa dengan mudah mendapatkan dari misalkan rekam medis, dari apa itu dental record ataupun dari gambaran radiografis yang mungkin ada pada kondisi antemortem. Kemudian
pada kondisi postmortem ini untuk kita melakukan pemeriksaan postmortem tentunya kita harus juga melakukan pembuatan dental charting atau kita melakukan pembuatan dental profiling untuk melihat gambaran kondisi klinis dari gigi. Yang kita perlukan yang pertama tentunya adalah kita perlu melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti. Jadi pada kondisi korban yang sudah meninggal begitu kan, itu ketika dilakukan dental profiling, ini harus diperiksa giginya satu persatu dengan sangat teliti. Jadi jangan sampai terlewat. Misalkan ada restorasi yang sewarna gigi, ini kita juga harus melihatnya dengan detil gitu ya. Kemudian selain dilakukan pemeriksaan dengan teliti, setelah itu kita lakukan pembuatan odontogram, kemudian kita lakukan pembuatan penulisan kondisi-kondisi gigi seperti itu. Yang kita lakukan selanjutnya juga kita perlu membuat gambaran atau kita perlu melakukan pemeriksaan radiografis dengan baik. Pemeriksaan radiografis ini tentunya pada kondisi postmortem dilakukan jika memang dianggap diperlukan, gitu ya. Diperlukan itu kapan? Misalkan kita ingin melihat ada tidaknya kondisi gigi yang mungkin mengalami impaksi. Kita ingin melihat adanya sisa akar yang mungkin tertanam di dalam tulang alveolar, atau mungkin kita ingin melihat adanya kondisi perawatan saluran akar pada sebuah gigi. Nah, untuk membuktikan kondisi-kondisi tersebut, tentunya kita memerlukan pengambilan foto radiografi, sekalipun pada kondisi postmortem. Selanjutnya, penerapan dental radiografi dalam bidang forensik ini untuk apa saja? Di sini saya rangkum ada beberapa hal. Yang pertama ada diperlukan untuk melakukan dental profiling. Dental profiling itu ya tadi, pembuatan catatan kondisi gigi tadi kan. Yang pertama untuk dental profiling. Kemudian yang kedua, gambaran radiografis itu penting untuk kita bisa memprediksi usia seseorang berdasarkan giginya. Nanti kalian akan belajar bagaimana menghitung estimasi usia berdasarkan apa itu kondisi gigi itu. Kemudian yang ketiga, gambaran radiografis itu juga bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira jenis kelaminnya ini laki-laki ataukah perempuan. Selanjutnya juga gambaran radiografis itu bisa digunakan untuk membantu kita dalam melakukan apa itu proses facial reconstruction. Misalkan melalui gambaran radiografi cefalometri begitu kan. Kita bisa memprediksi kira-kira tebalnya jaringan lunak itu berapa mili dan sebagainya. Kemudian selain itu penerapan apa ini forensik radiografi atau forensik radiologi ini untuk apa saja? Selanjutnya bisa untuk melakukan analisis dari injury atau analisis trauma. Misalkan ada apa itu korban ataupun mungkin ada korban yang mengalami kekerasan begitu kan. Kemudian terdapat fraktur atau mungkin terdapat kondisi-kondisi lain yang sekiranya berhubungan dengan tindak kekerasan tadi. Nah, ini bisa kita analisis melalui gambaran radiografis. Kemudian juga bisa digunakan untuk memprediksi kira-kira penyebab kematian seseorang itu karena apa. Ini bisa melalui pemeriksaan apa itu, bisa melalui CT scan, bisa melalui MRI dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa melihat gambaran secara radiografis ini yang menjadi penyebab meninggalnya seseorang itu karena apa. Jadi ini ada beberapa poin penting yang bisa diterapkan dalam bidang forensik. Kemudian ada beberapa tantangan ketika kita ingin melakukan identifikasi berdasarkan gambaran radiografis. Tantangannya apa? Seringkali pada gambaran radiografi itu ketika prosedur pengambilan fotonya atau pengambilan gambarnya ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, ini seringkali gambaran radiografis yang dihasilkan itu akan mengalami distorsi ataupun mengalami overexposure atau underexposure atau mungkin bahkan gambarannya kabur gitu kan sehingga tidak tidak menggambarkan secara detail kondisi-kondisi
yang mungkin menjadi informasi penting dalam identifikasi tersebut. Kemudian jenis-jenis radiografi dalam bidang kedokteran gigi yang sering digunakan untuk membantu proses identifikasi forensik itu apa saja? Yang pertama, dari jenis radiografi intraoralnya, bisa dari gambaran preapikal. Pada gambaran preapikal ini tentunya kalau kita lihat foto preapikal begitu kan, itu kan yang terlihat di situ ya mungkin hanya 3 atau 4 gigi saja begitu kan. Cuman gambaran preapikal ini atau radiografi preapikal ini tentunya akan memberikan gambaran yang cukup detail terkait dengan kondisi gigi yang yang diperiksa gitu. Kemudian yang kedua adalah gambaran atau radiografi bite wings. Bite wings ini ketika kita ingin melihat gambaran apa itu radiografi dari baik dari rahang atas maupun rahang bawah secara bersamaan. Nah, di situ akan kita bisa mengamati bagian dari mahkota giginya dari rahang atas dan rahang bawah sehingga kita bisa dalam bidang forensik itu bisa digunakan untuk melihat apa ini pola ataupun apa ya pola ataupun struktur dari gigi dari rahang atas dan rahang bawah tadi. Kemudian ada radiografi oklusal. Nah, ini juga cukup sering digunakan dan bisa digunakan dalam bidang forensik untuk melakukan proses identifikasi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini yang radiografi periapikal, yang di sini adalah gambaran radiografi yang bite wings. Selain dari bagian mahkotanya, kita juga bisa mengamati atau bisa menganalisis bagian interproksimal dari masing-masing gigi ini, sehingga memberikan gambaran yang lebih detail ketika menggunakan gambaran atau radiografi bite wings. Ini untuk gambaran apa itu foto oklusalnya, sehingga salah satunya dalam bidang forensik itu untuk radiografi oklusal ini kita bisa melihat bentuk dari lengkung rahangnya. Selain itu juga mungkin misalkan terdapat anomali-anomali pada bagian-bagian rahang ataupun bagian mahkota. Nah, ini bisa tampak pada gambaran radiografi oklusal ini. Kemudian sekarang ketika dalam bidang forensik itu, ketika dalam satu kejadian, misalkan ya ada kejadian kecelakaan pesawat begitu kan, di situ untuk membantu proses identifikasi individu atau membantu proses identifikasi forensik ini juga sering digunakan radiografi yang portable. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini memberikan gambaran radiografi ini ya biasanya seperti radiografi preapikal gitu. Dan ini alatnya bersifat portable sehingga bisa dibawa kemana-mana untuk membantu proses identifikasi. Nah, ini juga gambaran radiografi postmortem. Seringkali memang pada kondisi postmortem, pemeriksaan radiografis ini sangat diperlukan ketika misalkan terjadi apa itu kondisi korban yang mungkin sudah ini ya, sudah sulit dikenali atau mungkin kondisi korban yang ya mungkin ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan radiografis untuk nantinya bisa melakukan rekonstruksi kira-kira struktur susunan giginya seperti apa, bentuk rahangnya seperti apa, dan sebagainya. Seperti ini beberapa contoh apa itu pemeriksaan radiografis yang dilakukan pada kondisi postmortem. Kemudian yang kedua ada extraoral radiograf. Ada radiografi panoramik. Ini tentunya sudah tidak asing lagi buat kita, yang mana melalui gambaran panoramik ini kita bisa melihat kondisi gigi secara keseluruhan, gitu kan, dalam satu gambaran radiografis begitu. Dan pada gambaran radiografi panoramik ini, kalau dalam bidang forensik itu banyak sekali digunakan untuk memprediksi usia, kemudian untuk menentukan jenis kelamin dari seseorang, kemudian juga untuk mengamati apa itu proses kalau masih misalkan radiografi masih pada anak-anak nih, kita bisa melihat proses tumbuh kembang dari giginya di situ. Kemudian yang selanjutnya ada jenis radiografi
ekstraoral lagi adalah CBCT, yang mana ini akan menghasilkan gambaran tiga dimensi begitu ya, sehingga pengamatan atau analisis yang dilakukan ini akan lebih lebih detail atau lebih komprehensif juga. Ini ini bahkan ada contoh radiografi untuk kondisi korban apa itu, ada kondisi postmortem, cuma di Indonesia sepertinya belum ada. Jadi korbannya ditaruh di ini di atas bednya ini, kemudian alat radiografisnya ini akan memutar begitu. Ini untuk radiografi panoramik pada kondisi postmortem. Contohnya seperti ini, dari gambaran radiografis ini kita bisa memperkirakan kira-kira usia orang ini kira-kira berapa tahun. Nanti kalian akan belajar di pertemuan yang selanjutnya tentang estimasi usia. Kemudian juga dari gambaran radiografi panoramik ini, kita juga bisa melihat kira-kira ini kalau secara morfologis diamati, ini jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan. Nah, ini bisa dilihat dari sini juga gitu. Untuk yang gambaran CBCT, di mana menghasilkan gambaran tiga dimensi, dan eh, dari gambaran CBCT ini juga ini kita bisa, bahkan kita bisa melakukan slicing untuk melakukan pengamatan secara lebih detail dari masing-masing struktur yang tampak pada gambaran radiografis ini. Lalu untuk sekarang pembandingan radiografi antemortem dan postmortem ini seperti apa? Untuk pembandingan radiografi postmortem dan antemortem, ini ketika kita ingin membandingkan gambaran radiografis, ketika kita ingin melakukan identifikasi forensik dan kita melakukan pembandingan antara data antemortem dan data postmortem, tentunya diusahakan ketika melakukan pengambilan gambar atau pengambilan apa itu gambaran radiografis pada kondisi postmortem, itu diusahakan sudut pengambilan gambarnya ini mendekati sudut pengambilan gambar yang sama dengan kondisi antemortemnya, sehingga nanti akan minim distorsi. Kalau kalau minim distorsi akan lebih mudah dalam kita ini ya melakukan pembandingan atau pencocokan data antara data antemortem dan data postmortem tadi. Lalu yang dibandingkan apa saja yang diamati pada ini pembandingan data antemortem dan postmortem. Kalau kalau dilihat dari gambar radiografisnya, yang pertama yang kita bisa amati adalah jumlah dan susunan gigi. Termasuk di situ misalkan ada gigi yang hilang, atau mungkin ada gigi yang rotasi, atau mungkin ada diastema, atau ada kondisi gigi yang lain, misalkan ada anomali gigi, atau ada kondisi yang impaksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengamati juga adanya gambaran karies atau kelainan dari kondisi jaringan periodontal. Kemudian juga dari bentuk restorasinya. Kemudian juga dari berbagai jenis restorasi yang mungkin tidak terlihat secara klinis begitu ya. Misalkan apa? Misalkan adanya implan. Nah, ini kan kalau misalkan implan mahkotanya kelihatan, tapi kan bagian yang tertanam di tulang alveolar kan kita nggak bisa mengamati gitu kan. Ada misalkan adanya pasak dari gigi, atau mungkin ada kondisi perawatan saluran akar. Nah, ini kan kalau secara klinis tidak tampak begitu ya. Kemudian yang kita bisa amati lagi adalah kondisi patologis dari tulang. Kemudian juga kondisi ini apa itu anatomi giginya, kemudian juga pola dari tulang sinusnya dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat atau bisa kita jadikan panduan dalam kita melakukan pembandingan antara radiografi antemortem dan radiografi postmortem. Indente ini pastinya di kuliah antropologi di semester sebelumnya pasti sudah belajar juga nih.
Kemudian ada kondisi dilaserasi akar. Kemudian ada enamel hipoplasia. Kemudian ada pulpstone. Kemudian ada taurodontism, talon cusp. Kemudian soft shape dari gigi incisif ini termasuk beberapa variasi morfologis yang tampak pada bagian mahkota dan juga akar gigi. Kemudian ada juga variasi yang terkait dengan ukuran gigi. Ada mikrodonsia, ada makrodonsia, yang mana ukuran gigi ini bisa lebih kecil kalau mikrodonsia ataupun makrodonsia ukurannya lebih besar. Kemudian adanya variasi dari jumlah gigi, misalkan supernumerary teeth. Kemudian juga ada misalkan geminasi, ada apa itu fused teeth, gigi yang dua menjadi satu seperti itu. Kemudian adanya gigi yang rotasi, ada yang tumbuh di luar lengkungnya dan sebagainya. Nah, ini berbagai gambaran apa itu radiografis yang tampak dari gigi. Sebentar ini aslinya ada ilustrasinya nih sebentar. Oke. Nah, ini ada kondisi dens indente. Jadi secara radiografis ini tampak seperti ada giginya itu kayak double gitu. Jadi ada semacam gigi di dalam gigi begitu ya. Kemudian ada lagi kondisi dilaserasi. Nah, ini di mana akar giginya ini terlihat terlihat bengkok. Bahkan bengkoknya ada yang eh, bisa dibilang ekstrim gitu ya, hampir membentuk sudut 90 derajat seperti itu. Kemudian ada kondisi extra roots. Jadi extra root itu contohnya seperti ini. Ini adalah gigi molar rahang bawah. Kemudian di situ kita bisa melihat akarnya yang normalnya ini ada dua. Nah, pada gambaran radiografis ini dia tampak ada tiga akar. Kemudian ada pulpstone. Pulpstone itu ada semacam apa itu gambaran radiopak di dalam ruang pulpa gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti yang di bagian kiri ini. Kemudian ada shovel shape dari incisif. Nah, shovel shape itu bahkan kelihatan secara radiografis. Jadi bentuk bentuk incisifnya ini seperti bisa dibilang seperti apa ya? Seperti scope begitu ya. Kemudian mungkin misalkan nih ada kondisi yang terkait kesalahan dalam melakukan perawatan. Nah, ini bahkan sampai apa itu jarumnya pun nancep di ini di tulang alveolarnya nih di sini. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini menjadi informasi yang berharga dalam bidang identifikasi forensik gitu. Oke, tentunya kalau kita bicara tentang perkembangan apa ini bidang forensik dan juga yang terkait dengan radiografis, ini pastinya semakin lama kita perlu meningkatkan kemampuan-kemampuan kita sebagai seorang nanti kalian sebagai seorang calon dokter gigi untuk menambah apa itu untuk selalu memperkaya pengetahuan gitu ya terkait dengan perkembangan teknologi sehingga dalam bidang ini dalam bidang forensik pun perkembangan teknologi itu juga bisa diadaptasi untuk tentunya semakin memudahkan dari proses identifikasi yang dilakukan. Oke, untuk materi hari ini sepertinya, nah ini bagian terakhir dari materi saya hari ini. Saya persilahkan kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Untuk materinya sudah ini ya, sudah saya upload di e-learning, jadi nanti silahkan bisa di-download. Ada yang ditanyakan mungkin? Sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya share screen untuk ini dulu ya.
untuk presensinya. Saya persilahkan.